Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1941. Itu kesalahan klan naga lagi. Stephen menghela nafas dengan emosi. Jika apa yang dikatakan Sisan Siang benar, itu benar-benar ada hubungannya dengan klan naga sehingga Tirtin Siang akan menjadi seperti ini. Jika orang yang menerima Sisan Siang dari klan naga tidak menghinanya, tetapi menangani kasus ini dengan serius, maka kemungkinan terbesar adalah Sisan Siang secara resmi diadopsi karena bakatnya yang luar biasa, dan kemudian menjadi anggota klan naga. 13 Dupa. Saya mengatakan ini bukan untuk mendapatkan belas kasihan Anda, tetapi selama bertahun-tahun, setiap pria yang muncul di sisi saya hanya menginginkan tubuh saya, jadi mereka tidak mau mendengarkan saya berbicara tentang hal-hal ini. Saya mencoba untuk curhat pada orang lain, tetapi seringkali sebelum saya selesai berbicara, mereka menekan saya. Saya telah menahan kata-kata ini selama lebih dari 50 tahun. Saya melihat Anda hari ini, Direktur, dan saya tahu apakah Anda bersama mereka atau tidak. Saya orang yang sama, jadi aku bersedia memberitahumu ini. 13 Siang terisak. Siapa nama orang tuamu? Stephen bertanya. Nama ayah saya adalah Liu Wenxuan, nama ibu saya adalah Tang Chen, dan sasana seni bela diri yang biasa dijalankan ayah saya disebut Guanzhong Overlord Gun. Kata Tirtin Siang. Lalu siapa nama aslimu? Stephen bertanya. Nama asliku, jangan bicarakan itu. Karena kamu memanggilku 13 Siang, maka 13 Siang akan menjadi namaku mulai sekarang, kata 13 Siang. Siapa yang membunuh orang tuamu? Stephen bertanya. Ini Peng Zihui, seorang seniman bela diri terkenal beberapa dekade yang lalu, tetapi orang itu sudah mati, lebih dari 60 tahun telah berlalu, kata 13 Siang. Apakah kamu tahu siapa pejabat klan naga yang ingin menghinamu? Tanya Stephen. Aku tidak tahu. 13 Wewangian ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Kamu tahu, kata Stephen. Sisan Siang menghela nafas, dan berkata, aku tahu, tapi lebih baik tidak tahu, lagi pula, sudah bertahun-tahun, dia sudah tua, dan bahkan jika dia tahu, jadi apa? Aku penjahat yang kejam, itu adalah mustahil bagimu untuk berurusan dengan seorang lelaki tua dari klan naga untukku. Itu masuk akal. Stephen mengangguk. Direktur Lin, sekarang saya hanya berharap bisa membantu Anda memecahkan rahasia keabadian, sehingga mungkin di masa depan, saya bisa menggunakan rahasia saya untuk memberi manfaat bagi orang-orang di sekitar Anda dan masyarakat ini. Itu bisa dianggap sebagai penebusan saya untuk saya masa lalu, meskipun saya tahu tidak ada pengampunan untuk dosa, tetapi bahkan sedikit penebusan itu baik. Kata Tirtin Siang. Yah, seseorang ada di sini, kamu bisa berdiri di samping. Stephen menunjuk ke samping. 13 Siang mengangguk, berjalan ke samping dan berdiri. Begitu dia berdiri, pintu kantor diketuk terbuka. Li Pait membawa Lisi ke kamar Stephen. Direktur, saya membawa pria itu ke sini, kata Li Pait dengan nada menyanjung. Direktur, Lisi bergegas ke Stephen dengan penuh semangat. Apakah kamu terluka? Stephen bertanya. Tidak, ketua, aku baik-baik saja, kata Lisi. Itu bagus. Stephen menepuk pundak Lisi dan berkata, kembalilah dan bersiaplah, kita akan segera pergi dari sini. Ya, Lisi mengangguk dengan penuh semangat. Li Pait, aku akan memberimu tugas lain, kata Stephen. Katakan. Li Pait membungkuk dan berkata. Dalam kerusuhan ini, kejahatan berat dapat dihindari, dan kejahatan hidup tidak dapat dihindari. Anda pergi dan kumpulkan semua orang yang mengikuti Anda dalam kerusuhan. Saya akan membawa Anda keluar dari sini dan pergi keluar untuk diadili. Stephen dikatakan. Oke. Li Pait mengangguk berulang kali. Baginya, bisa diadili hidup-hidup jelas merupakan hasil terbaik.
Tidak lama kemudian, Li Pait memanggil sekelompok orang ke halaman. Orang-orang ini semuanya berada di bawah-bawahan Li Pait, dan mereka semua berpartisipasi dalam kerusuhan tersebut. Saat ini senjata mereka telah diserahkan, dan mereka semua mengikuti di belakang Li Pait dengan patuh. Saat ini, Stephen muncul di depan semua orang bersama si San Xiang, Li Si, Qin Shou, dan beberapa penjaga penjara. Apakah semuanya sudah siap? Stephen bertanya pada Li Pait. Siap, Direktur. Li Pait mengangguk berulang kali. Tidak apa-apa. Stephen tersenyum, lalu berbalik dan berjalan keluar penjara. Saat Li Pait hendak memimpin seseorang untuk mengikutinya, dia melihat Qin Shou mengangkat tangannya ke arahnya. Li Pait tertegun sejenak. Bab 1942. Saat berikutnya, orang-orang di sekitar Qin Shou mengangkat senjata mereka dan menunjuk ke arah Li Pait dan anak buahnya. Qin Shou, apa yang kamu lakukan? Teriak Li Pait dengan bersemangat. Tembak, kata Qin Shou tanpa ekspresi. Bang bang bang. Setelah rentetan tembakan, Li Pait dan anak buahnya semuanya jatuh ke tanah. Mata Li Pait terbuka lebar, seolah dia sedang sekarat. Mendengar suara tembakan itu, 13 siang tercengang. Ketika dia menoleh untuk melihat ke belakang, sekelompok orang telah jatuh di belakangnya. Saya bilang saya tidak akan membunuhnya, tetapi saya tidak mengatakan orang lain tidak akan membunuhnya. Apakah ini dianggap sebagai pelanggaran kontrak? Stephen berkata sambil tersenyum. 13 siang membuka mulutnya sedikit, ingin mengatakan sesuatu, tetapi merasa tenggorokannya sakit dan tubuhnya lemah. Karena belum lama ini, Stephen hanya berjanji untuk tidak membunuhnya. Mungkinkah pada suatu saat, seperti Li Pait, dia tidak menyadari bahwa dia dipermainkan seperti monyet sampai dia mati? Jangan khawatir, kamu berharga bagiku, dan aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu, kata Stephen. Ya, 13 siang mengangguk dengan gugup. Setelah itu, kelompok tersebut meninggalkan tanah pengasingan. Kali ini Stephen pergi, kecuali beberapa orang yang dieksekusi, yang lainnya dibawa pergi dari tanah pengasingan. Ketika mereka pergi, setiap orang memiliki satu alat transportasi lagi, yaitu unta. Ada sekelompok unta di negeri pengasingan, selama mereka dipandu dengan baik, menunggang unta untuk meninggalkan negeri pengasingan jauh lebih cepat daripada berjalan kaki. Setelah lebih dari 1 hari trekking, semua orang akhirnya meninggalkan segitiga kematian dan sampai di pinggiran segitiga. Sebuah pesawat sudah menunggu di luar, lalu semua orang naik ke pesawat dan terbang menuju ibu kota kekaisaran. Sistem pertahanan Solnu masih menyala, tetapi hujan es telah berhenti, dan saya akan menggunakan hujan es sekali ketika saya kembali lain kali. Stephen duduk di pesawat, memikirkan beberapa hal tentang Solnu. Beberapa jam kemudian, Stephen tiba di ibu kota kekaisaran bersama semua orang di tanah pengasingan. Setelah turun dari pesawat, Stephen, Qin Shou, Li Si dan yang lainnya membawa mobil ke markas klan naga, sedangkan untuk si San Xiang, dia dikirim ke mobil lain dan menghilang di depan semua orang. Setelah kembali ke markas Dragon Clan, semua eksekutif puncak Dragon Clan yang telah menerima berita sebelumnya berkumpul di komando tertinggi. Ada beberapa orang yang hilang, kata Stephen dengan heran melihat klan naga senior di depannya. Zhao Tuntian melakukan mogok makan, dan Lao Hei kehilangan jejaknya, kata Xiao Chentian. Zhao Tuntian melakukan mogok makan. Mendengar ini, Stephen hampir meragukan telinganya. Ya, menurut berita dari dalam keluarga Zhao, Zhao Tuntian memulai mogok makan pada hari kami berdua bertanding, kata Xiao Chentian. Apa yang kamu lakukan mogok makan? Untuk menurunkan berat badan, tanya Stephen. Aku tidak tahu. Xiao Chentian menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan Old Hei? Mengapa dia kehilangan jejaknya? Stephen bertanya. Aku tidak tahu, tapi sebelum dia kehilangan pesannya, dia pernah mengirimiku pesan yang menyuruhku untuk tidak mencarinya, kata Xiao Chentian. Dalam hal ini, mari kita abaikan mereka. Mari kita mengadakan pertemuan.
Izinkan saya memperkenalkan seseorang kepada Anda, kata Stephen, dan memperkenalkan Qin Shou kepada semua orang. Bagi orang-orang ini, Qin Shou masih relatif asing, karena dia tidak dianggap sebagai kader tingkat tinggi ketika dia berada di bawah Sun Haisheng sebelumnya, dan dia tidak terlihat di mata orang-orang yang hadir ini. Beritahu mereka apa yang terjadi di tanah pengasingan, kata Stephen kepada Qin Shou. Ya. Qin Shou mengangguk, dan secara singkat menceritakan tentang kerusuhan di tanah pengasingan. Pada akhirnya, di bawah kepemimpinan direktur yang bijaksana, pertempuran berdarah direktur, dan pengambilan keputusan direktur yang bijaksana, kami berhasil memimpin penjaga penjara untuk membunuh semua tahanan yang melakukan kerusuhan, dan juga membunuh Li Pait dan lainnya yang berkolusi dengan tahanan di tempat. Direktur Tian Wei benar-benar membuatku kagum. Qin Shou menjilat Stephen dengan sungguh-sungguh dan mengakhiri pidatonya. Semua orang sudah mati. Chen Hongyu bertanya dengan tenang. Mereka semua mati, kata Stephen. Ini, Direktur, Anda sedikit impulsif. Cukup membunuh beberapa orang untuk dijadikan contoh. Mengapa membunuh mereka semua, kata Chen Hongyu dengan wajah serius. Jangan bunuh para perusuh. Selamatkan mereka untuk kerusuhan berikutnya. Stephen bertanya. Meskipun ini adalah kerusuhan, harus ada pemimpin yang memimpin. Membunuh beberapa pemimpin sudah cukup untuk membuat semua orang jera. Direktur, ketika tempat pengasingan didirikan, itu terutama karena para tahanan ini juga memiliki kerabat dan teman. Banyak dari mereka kerabat mereka teman masih ahli super. Orang-orang ini juga tahu bahwa para tahanan ini telah melakukan kejahatan yang tidak dapat diampuni, jadi mereka hanya memohon nyawa para tahanan ini dengan imbalan janji-janji tertentu dari para ahli super ini. Ini adalah kesepakatan antara naga klan dan mereka. Bunuh mereka semua, jika orang-orang ini membuat keributan, itu mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Kata Chen Hongyu. Itu mudah. Stephen tersenyum dan berkata, katakan kembali kepada mereka bahwa saya membunuh orang-orang itu. Jika Anda tidak menerimanya, datanglah kepada saya. Selama Anda bisa mengalahkan saya akan membayar nyawa orang-orang itu. Kata-kata itu membuat napas semua orang yang hadir sedikit tersendat. Bos, kamu hanya bercanda. Siapa yang bisa mengalahkanmu? Setelah videomu melawan Raja Naga Putih dirilis beberapa hari yang lalu, semua orang memujamu seperti dewa. Melihat seluruh dunia, diperkirakan bahkan prajurit negara Kimchi yang paling bengkak bisa mengalahkanmu. Aku tidak berani melawanmu lagi, kata Chen Hongyu dengan ekspresi malu. Jika itu masalahnya, biarkan mereka memberi saya ketenangan pikiran. Saya hanya akan mengatakan sepatah kata pun di sini. Siapapun yang menolak untuk menerimanya akan datang kepada saya. Jika dia berani menipu saya secara diam-diam, biarkan saya menemukannya. Saya tidak peduli apa seniman bela diri terkenal dia atau dari sekte terkenal apa dia berasal. Dia dan sektenya akan diberantas, dan saya ingin memberitahu dia satu hal, sungai dan danau kerajaan naga diputuskan oleh klan naga, dan klan naga terserah padaku. Stephen berkata dengan arogan. Ya. Chen Hongyu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Hari ini, saya memanggil kalian semua. Selain memberitahu kalian tentang kerusuhan di Exiled Lands, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Yaitu mulai sekarang, Exiled Lands akan dihapus. Di masa depan, jika prajurit super manapun yang melakukan kejahatan besar, aku tidak peduli. Seberapa kuat kekuatan di belakangnya, bersamaku, dia tidak punya pilihan selain mati. Tidak ada yang bisa melindunginya, dan siapapun yang berani melindunginya akan mati bersama. Stephen berkata dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Seluruh komando tinggi terdiam sejenak. Setelah keheningan, semua orang berbicara pada saat yang sama. Ya, bab 1943. Penghapusan tanah pengasingan telah menjadi kepastian. Sejak saat itu, setiap orang super kuat yang melakukan kejahatan besar tidak akan memiliki kesempatan untuk menghindari kematian.
Tanpa tempat pengasingan, kejahatan besar harus menjadi hukuman mati. Stephen secara pribadi menandatangani dokumen penghapusan tanah pengasingan. Dokumen ini akan dikirim ke berbagai tempat dalam waktu singkat. Tidak butuh waktu lama bagi tanah pengasingan untuk menghilang dari pandangan publik. Bagi Stephen, ketika tanah pengasingan menghilang dari mata publik, seluruh segitiga setan menjadi wilayah pribadinya, di mana dia dapat mempelajari Solnu dan mengumpulkan es yang sangat dingin. Kuan, bahkan berlari telanjang di sana, tidak ada yang dapat mempengaruhinya. Membunuh 2 burung dengan 1 batu, saya benar-benar jenius. Stephen berpikir begitu saat menandatangani. Setelah dokumen ditandatangani, Stephen membuang pulpennya dan bersiap untuk masuk dan pulang kerja. Stephen, beberapa berita buruk tentangmu telah menyebar di pasar baru-baru ini. Tuan Guo berjalan ke arah Stephen dan berkata dengan serius. Oh, apa yang kamu katakan padaku? Stephen bertanya. Ada banyak hal, dan ada banyak. Anda ingin memonopoli bisnis jus, jadi Anda mencegah jus memasuki kerajaan naga, dan Anda mencegah jus memasuki kerajaan naga karena Anda khawatir kekuatan prajurit akan meningkat terlalu banyak. Mempengaruhi status Anda, berita ini telah membentuk opini publik di bawah bantuan orang-orang dengan niat baik, dan sekarang ada banyak suara di internet yang mengatakan bahwa Anda akan diselidiki. Tetapi ini untuk sementara ditekan oleh klan naga, kata Guo Lao. Jangan ditekan, Fang Min berbicara lebih keras dari Fang Chuan, biarkan mereka mengatakan apa yang ingin mereka katakan, kata Stephen. Tuan Guo sedikit terkejut, karena dalam kesannya Stephen bukanlah tipe orang yang akan membiarkan gosip dan desas-desus memfitnahnya. Mengapa dia tidak membiarkan klan naga mengurus masalah ini sekarang? Saya sudah terkenal selama bertahun-tahun, dan satu hal yang paling saya pelajari adalah jangan pernah berbicara dengan troll di internet. Mereka lebih buruk daripada troll di dunia nyata. Setidaknya troll di dunia nyata berani berbicara dengan Anda secara langsung wajah. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk tampil di depan Anda, kata Stephen sambil tersenyum. Lalu, biarkan pesan-pesan ini menjadi liar. Tanya Old Guo. Yang lebih jelas akan membersihkan dirinya sendiri, jangan khawatir tentang mereka. Oke, ada yang harus saya lakukan, saya pergi dulu. Selamat tinggal, semuanya. Omong-omong, Lao Guo, bantu saya mengatur Qin Shou, saya sangat menyukainya banyak. Stephen tersenyum dan mengambil foto. Dia menepuk bahu Tuan Guo, lalu berbalik dan berjalan keluar komando tinggi. Direktur, apakah semua tahanan di tanah pengasingan sudah mati? Chen Hongyu tiba-tiba berteriak. Stephen berhenti, menoleh dan berkata, yah, mereka semua sudah mati. Sayang sekali. Ada seseorang bernama Xiang Fei di dalam, dan ada beberapa hal menarik tentang orang itu, kata Chen Hongyu. Xiang Fei, aku tidak tahu, toh mereka semua sudah mati. Stephen mengangkat bahu, lalu berjalan maju dan menghilang di depan semua orang. Melihat bagian belakang kepergian Stephen, semua orang merasa bahwa Stephen terlihat sedikit aneh sekarang, tetapi mereka tidak dapat mengatakan dengan tepat apa yang begitu aneh. Di malam hari, Stephen kembali ke rumah, dan melihat Gu Feiyan dan Lin Anxi yang memikirkannya siang dan malam. Jingjing kembali ke kota Haixia untuk menangani urusan keluarga beberapa waktu lalu, dan dia akan kembali besok, kata Gu Feiyan setelah memeluk Stephen dengan hangat. Aku tahu, aku sudah mengatur pesawat untuk menjemputnya. Mari kita mulai urusan dulu, kata Stephen, mengangkat Gu Feiyan. Apa yang kamu lakukan? Begitu kamu kembali, bayinya masih menonton. Gu Feiyan tersipu dan menepuk punggung Stephen. Stephen menatap Lin Anxi yang sedang duduk di sofa dengan kepala miring melihat mereka, berjalan sambil tersenyum, dan memeluk Lin Anxi. Lihat saja, apa yang bisa dia mengerti. Ayo pergi, jika kita sudah lama tidak bertemu, itu akan lama. Stephen menyeringai. Setelah semburan awan dan hujan, Gu Feiyan berbaring malas di tubuh Stephen, mengobrol santai dengan Stephen. Stephen hanya memberitahu Gu Feiyan tentang tanah pengasingan,
dan Gu Feiyan berbicara dengan Stephen tentang beberapa hal baru-baru ini di ibu kota kekaisaran. Baru-baru ini, ada banyak desas-desus tentang hantu di ibu kota kekaisaran. Dikatakan bahwa orang selalu dapat melihat hantu berkedip di jalan di tengah malam. Ini juga membuat khawatir klan naga. Klan naga mengatur banyak orang untuk menyelidiki, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa mendapatkannya. Apa hasilnya? Kata Gu Feiyan. Bab 1944. Ghosting, ini menarik. Stephen tersenyum, dan tidak mengambil hati hal semacam ini. Ngomong-ngomong, ada berita besar kemarin. Zhou Qifu memecahkan skandal itu lagi. Dia mengatakan bahwa ketika dia mengembalikan barang emas kepada para tamu, dia diam-diam menahan barang emas dari para tamu. Barang emas dari para tamu adalah 36 gram. Dia mengatakan bahwa dia hanya memiliki 30 gram, hasilnya terungkap, dan sekarang harga saham Zhou Qifu telah jatuh ke level terendah dalam sejarah. Gu Feiyan mengubah topik pembicaraan lagi. Aku akan pergi ke Zhou Qifu dengan Dong Jian besok, kata Stephen. Apa yang akan kamu lakukan? Gu Feiyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Belanja, kata Stephen sambil tersenyum. Belanja. Gu Feiyan sedikit bingung, tapi dia tidak mengerti. Keesokan harinya, Stephen membawa Dong Jian ke kantor pusat Zhou Qifu di ibu kota kekaisaran. Zhou Qifu Jewelry adalah seorang taipan di industri perhiasan, yang memiliki gedung perkantoran besar di ibu kota kekaisaran. Namun, pemandangan gedung perkantoran ini sudah hilang sekarang. Zhou Qifu, yang sangat terlibat dalam semua jenis berita negatif, dikelilingi oleh banyak wartawan di gerbang markas. Setiap kali manajemen Zhou Qifu pergi, mereka akan dikejar dan dicegat oleh wartawan, menanyakan beberapa pertanyaan yang memalukan. Pagi-pagi sekali, para wartawan ini menemukan bahwa banyak orang muncul di depan pintu Zhou Qifu, dan orang-orang ini ternyata adalah pemegang saham dan manajemen utama Zhou Qifu. Dulu orang-orang ini menghindari wartawan, tapi hari ini mereka tidak malu sama sekali. Semua orang berdiri di depan pintu, seolah sedang menunggu seseorang. Sekitar pukul 8 pagi, sebuah bendera merah panjang berwarna hitam berhenti di gerbang Zhou Qifu di bawah kendali sebuah Audi. Melihat plat nomor mobil Hongqi, para wartawan di tempat kejadian menjadi heboh. CEO Zhou Qifu, Lang Jun, bergegas ke pintu mobil dan membukanya. Setelah itu, Stephen keluar dari mobil. Melihat Stephen, senter di tempat kejadian menyala. Patriark Lin, Lang Jun dengan rendah hati membungkuk pada Stephen dan berteriak. Stephen mengangguk, lalu berjalan ke Zhou Qifu dengan kepala terangkat tinggi. Semua pemegang saham dan manajer Zhou Qifu mengikuti di belakang Stephen. Melihat pemandangan ini, banyak orang sudah merasa bahwa Zhou Qifu mungkin akan mengubah dunia hari ini. Ruang pertemuan di lantai atas gedung markas Zhou Qifu. Pemegang saham utama Stephen dan Zhou Qifu duduk bersama. Ini adalah syarat yang diberikan oleh grup Lin kami, silakan lihat. Dong Jian membagikan beberapa dokumen kepada pemegang saham utama yang hadir. Kami telah melihat ini sebelumnya, dan kami menerimanya, kata seorang pemegang saham. Karena kamu menerimanya, jangan bicara omong kosong dan tanda tangani, kata Stephen. Akibatnya, banyak pemegang saham menandatangani dokumen itu satu persatu. Setelah semua orang menandatangani, Dong Jian mengumpulkan dokumen-dokumen itu. Terima kasih telah menjual saham Anda kepada saya, terutama pemegang saham utama kami Tuan Shen Chaohui. Stephen tersenyum dan menatap seorang pria paruh baya di sebelah kirinya. Orang ini adalah pemegang saham utama Zhou Qifu, Shen Chaohui. Kekayaan bersih orang ini melebihi 100 miliar, dan dia dikenal sebagai orang nomor satu di industri perhiasan, tetapi itu juga bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang kekayaan bersih Shen Chaohui telah menyusut hampir setengahnya, dan kejayaan masa lalu telah lama ada. Lenyap. Patriark Lin, Anda bersikap sopan. Saya percaya Zhou Qifu akan mencapai nama yang lebih cemerlang di bawah kepemimpinan Anda di masa depan.
Shen Chaohui berkata sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Stephen sengaja mengejeknya, tetapi dia tidak berani melakukannya. Bantah, karena sekarang hanya Stephen yang berani mengambil alih Zhou Qifu. Jika Stephen tidak mengambil alih Zhou Qifu, maka Zhou Qifu hanya akan bangkrut. Lagi pula, rantai modal Zhou Qifu sekarang rusak, dan masih ada begitu banyak berita negatif. Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa kemarin lusa, kamu menjual semua batu giok hijau kekaisaran berkualitas tinggi di tanganmu. Stephen bertanya. Ini seperti ini, kata Shen Chaohui dengan ekspresi malu. Ini bukan hal yang baik. Bukankah saya menetapkan harga untuk Anda? Anda lebih suka menjual kepada orang lain daripada kepada saya. Apakah Anda menargetkan saya? Tanya Stephen. Alasan utamanya adalah harga yang Anda berikan terlalu rendah, sangat rendah sehingga kita semua tidak dapat menerimanya. Kami telah menghabiskan banyak uang untuk batu giok hijau kekaisaran berkualitas tinggi. Jika harga dijual dengan harga Anda memberi, itu setara dengan setengah menjual dan setengah memberikan. Jadi kami hanya bisa menjualnya kepada orang lain. Shen Chaohui menjelaskan. Oh, kepada siapa kamu menjualnya? Stephen bertanya. Tidak nyaman bagiku untuk mengungkapkan identitas pihak lain. Shen Chaohui menggelengkan kepalanya. Stephen tersenyum, menatap Dong Jian dan bertanya, apakah ada orang di sini? Kami menunggu di luar, kata Dong Jian. Biarkan dia masuk, kata Stephen. Ya, Dong Jian mengangguk, lalu mengangkat ponselnya dan menelepon. Masuk, kata Dong Jian singkat. Kemudian, pintu ruang konferensi didorong terbuka dari luar. He-san masuk dari pintu dengan tas kerja di tangannya. Melihat He-san, Shen Chaohui dan yang lainnya semuanya terkejut. Tuan He, kenapa kamu? Shen Chaohui bertanya dengan ngeri. Tuan Shen, halo, bos. He-san mengangguk kepada semua orang, berjalan ke Stephen, membungkuk dan berteriak, bos. Tuan Shen, orang yang identitasnya tidak nyaman untuk Anda ungkapkan adalah dia. Stephen menunjuk ke He-san dan bertanya. Saat ini, Shen Chaohui tidak tahu apa yang terjadi. Dia memandang Stephen dan berkata dengan ekspresi serius, ternyata semua ini adalah rencana Anda, Tuan Lin, dari perusahaan Anda sebelumnya. Permintaan itu mendorong kami untuk menaikkan harga batu giok hijau kekaisaran, meledakkan gelembung seluruh batu giok hijau kekaisaran, dan kemudian menusuknya, meninggalkan kami dalam situasi di mana rantai modal putus, dan kemudian Anda dengan sengaja memberi kami harga rendah yang tidak dapat diterima, membuat kami panik, dan kemudian meminta He-san untuk maju untuk bernegosiasi dengan kami, dan akhirnya membeli batu giok hijau kekaisaran berkualitas tinggi dengan harga yang Anda harapkan. Kemampuan Anda sangat tinggi, dan kami diyakinkan oleh Zhou Qifu. Bab 1945 Stephen tidak terkejut bahwa Shen Chaohui menemukan kebenaran sekarang. Jika dia masih tidak dapat menemukan kebenaran saat ini, maka dia benar-benar bodoh, tetapi bahkan jika dia menemukan kebenaran, itu tidak berguna, semuanya telah menjadi fakta. Dia akhirnya membeli lebih dari 95% batu giok hijau kekaisaran kelas atas di pasaran dengan harga yang sangat murah. Pada saat yang sama, dia juga berhasil membeli Zhou Qifu dengan harga sekitar sepertiga dari harga pasar Zhou Qifu. Dalam perang bisnis ini, Stephen memenangkan semuanya. Ngomong-ngomong, aku lupa satu hal. Seperti yang dikatakan Stephen, dia memandang Lang Jun dan berkata, apakah Cao Xiaobing ada di sini? Biarkan dia datang kepadaku, kata Stephen sambil tersenyum. Ya, Lang Jun mengangguk, lalu berjalan keluar dari ruang pertemuan. Tidak lama kemudian, Lang Jun membawa Cao Xiaobing kembali ke ruang pertemuan. Wajah Cao Xiaobing penuh kegembiraan. Seperti yang dikatakan Lang Jun, ketika dia mendengar bahwa Stephen mengaguminya dan ingin dia mengabdi di Zhou Qifu yang baru, dia bergegas ke ibu kota kekaisaran semalaman dengan penuh semangat. Lalu aku tidak tertidur sama sekali. Malam. Menurutnya,
Ini adalah kesempatannya bagi Cao Xiaobing untuk naik ke puncak dalam satu langkah. Dia akan langsung menjadi eksekutif markas dari bos cabang Zhou Qifuyun Manitoba dan menjadi bawahan Stephen. Ini adalah Yue Longmen yang legendaris. Bos. Cao Xiaobing berjalan menuju Stephen dengan penuh semangat, terlepas dari mantan bos langsungnya di sekitarnya. Stephen duduk di kursi dan menatap Cao Xiaobing yang sedang berjalan ke arahnya dengan senyum tipis di bibirnya. Cao Xiaobing berjalan ke Stephen, berdiri tepat di depan Stephen, dan membungkuk langsung ke Stephen pada 90 derajat. "Halo bos," kata Cao Xiaobing. "Ya." Stephen sedikit mengangguk dan berkata, "Apakah kamu pernah melihatku?" Aku pernah melihatmu di TV," kata Cao Xiaobing. "Saya berbicara tentang kenyataan," kata Stephen. "Pada kenyataannya, itu pertama kalinya aku melihatmu hari ini. Tapi aku selalu mengagumimu, dan aku selalu menganggapmu sebagai tujuan hidupku. Sejarah keluargamu adalah novel inspirasional yang paling inspiratif. Biarkan aku memberi penghormatan kepada kamu." Cao prajurit kecil itu menjawab tanpa celah. Dia sangat pandai berbicara. Stephen tersenyum, lalu berkata, "Alasan utama saya datang kepada Anda hari ini adalah untuk memberitahu Anda satu hal." "Katakan," Cao Xiaobing berkata sambil membungkuk. "Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak lagi menjadi manajer umum cabang Provinsi Yunmanian," kata Stephen. Mendengar ini, Cao Xiaobing berseri-seri dengan gembira. Langkah selanjutnya adalah penunjukan baru Stephen. Namun, setelah menunggu lama, Cao Xiaobing tidak mendengar bahwa Stephen telah menunjuknya. Dia memandang Stephen dengan sedikit keraguan dan menemukan bahwa Stephen sedang menatapnya dengan main-main. "Bos Lin, itu saja?" Cao Xiaobing bertanya dengan curiga. "Tentu saja, lebih dari itu," kata Stephen. Cao Xiaobing menghela nafas lega dan berkata, "Tuan Lin, Anda benar-benar membuat saya takut setengah mati. Saya pikir saya dipecat. Jika Anda memiliki hal lain untuk dikatakan, katakan saja," kata Stephen. "Siapa itu?" kata Cao Xiaobing. "Kakak Dao, apakah kamu mengenalnya?" Stephen bertanya. "Kakak Dao." Cao Xiaobing sedikit mengernyit, dia sangat mengingat nama ini. "Ingat?" Stephen bertanya dengan setengah tersenyum. "Yah, sepertinya aku mengenal orang seperti itu, tapi aku sudah lama tidak menghubunginya." "Tuan Lin, mengapa kamu tiba-tiba memikirkan orang seperti itu?" tanya Cao Xiaobing. "Karena aku berada di mobil itu pada hari dia dibunuh olehmu," kata Stephen. "Apa?" Seluruh tubuh Cao Xiaobing tiba-tiba membeku. Saat itu, beberapa polisi masuk dari luar kantor. Melihat polisi muncul, banyak orang di tempat kejadian menunjukkan kengerian di wajah mereka. Setelah itu, beberapa polisi langsung mengepung Cao Xiaobing dan Lang Jun. "Apa yang kamu lakukan?" "Saya adalah CEO perusahaan Zhou Qifu, dan saya adalah orang terkenal di masyarakat." "Apa yang ingin kamu lakukan?" seru Lang Jun bersemangat. "Lang Jun, Cao Xiaobing, kami menduga Anda terkait dengan kasus pembunuhan di Provinsi Yunnan. Silakan ikuti kami kembali untuk penyelidikan," kata seorang polisi. "Pembunuhan di Provinsi Yunmani." Wajah Cao Xiaobing menjadi pucat dalam sekejap, dan kemudian dia memandang Stephen dengan tidak percaya dan berkata, apakah kamu Lin Kei itu?" "Ya." Polisi itu mengangguk, lalu membawa Cao Xiaobing dan Lang Jun pergi. Keduanya ditakdirkan untuk dihukum berat oleh hukum. Untuk Stephen, balas dendamnya telah dibalas, dan balas dendamnya sangat bagus. Pertama, dia membuat Cao Xiaobing memiliki beberapa harapan, dan kemudian mencabut posisinya di depan umum, dan kemudian membiarkannya memiliki harapan, dan kemudian memberinya pukulan yang fatal. Yang jauh lebih menarik daripada langsung meminta polisi untuk menangkapnya. Melihat adegan ini, pemegang saham dan eksekutif Zhou Qifu semuanya berkeringat dingin. Mereka tidak menyangka Stephen menelepon Cao Xiaobing dari Provinsi Yunnan hanya untuk membodohinya dan membiarkan polisi menangkapnya. Tanda seru. "Oke,
Itu saja untuk hari ini. Eksekutif Senior Zulkifli, semua orang yang berpartisipasi dalam proyek penimbunan batu giok hijau Kekaisaran harus secara sadar mengajukan pengunduran diri mereka. Mereka yang tidak berpartisipasi dalam proyek itu, kirimkan saya salinan baru milik Anda. Datang dengan resume Anda, rapat sudah selesai, kata Stephen, bangkit dan berjalan keluar ruang rapat. Ada keributan di tempat kejadian, sama seperti semua orang mengatakan bahwa Stephen berpikiran sempit, Stephen menunjukkan kesempitannya sepenuhnya. Bab 1946. Semua orang yang berpartisipasi dalam proyek Kaisar Green Jade akan dibubarkan. Pembalasan semacam ini benar-benar lebih dari sedikit kuat. Stephen meninggalkan perusahaan Zulkifli dengan tenang, dan tidak lama setelah itu, perusahaan Zulkifli mengeluarkan pengumuman tentang perubahan ekuitas. Sejak itu, Zulkifli, perusahaan perhiasan terbesar di Tiongkok, secara resmi berpindah tangan. Stephen memegang 75% saham Zulkifli dan menjadi pemegang saham dan bos terbesar Zulkifli. Melihat perubahan pada Zulkifli, perusahaan perhiasan lain yang berpartisipasi dalam proyek giok hijau Kekaisaran terakhir akhirnya berhenti bertahan. Mereka menguangkan giok hijau Kekaisaran di tangan mereka dengan harga yang sangat rendah untuk meringankan tekanan keuangan perusahaan dan mencegah perusahaan dari menjadi Stephen diperoleh dan dianeksasi. Dan dengan Zulkifli diakuisisi oleh Stephen, pasar batu giok hijau Kekaisaran akhirnya mulai meningkat. Stephen memonopoli 95% batu giok hijau Kekaisaran di pasar, dan secara paksa menarik harga batu giok hijau Kekaisaran ke tingkat normal, yang juga merupakan kabar baik bagi para pengusaha kecil yang menimbun barang. Keesokan harinya, Zulkifli mengumumkan pergantian personel baru. Lang Jun dan Zhao Xiaobing ditangkap oleh Badan Keamanan Publik karena dicurigai melakukan tindak pidana, dan seorang pria bernama He San menjadi CEO perusahaan Zulkifli. Ini sebenarnya bukan berita besar, karena kerajaan bisnis Stephen ada di sana, mencaplok Zulkifli tidak berdampak banyak pada ukuran tubuhnya. Saat ini, di mobil tertentu, Stephen sedang memegang telepon. Peran Zulkifli tidak dapat diubah. Pencucian uang masih diperlukan. Ini adalah sumber pendapatan terbesar Zulkifli. Biarkan angin berlalu. Semua bank bawah tanah yang telah bekerja sama dengan Zulkifli sebelumnya akan ditindaklanjuti oleh orang-orang kita. Semua kerjasama akan lanjutkan, dan proporsinya akan dibagi. Poinnya juga sama seperti biasanya. Stephen sedang memberi perintah kepada bawahannya. Bagi Stephen, akuisisi Zulkifli bukan hanya karena orang-orang Zulkifli menyinggung perasaannya, tetapi juga karena peran lain dari Zulkifli. Peran ini tidak hanya dapat memberinya keuntungan besar, tetapi juga meningkatkan bobotnya di lingkaran ibu kota Kekaisaran. Poin terpenting adalah dengan Zulkifli, dia memiliki mesin pencucian uang sendiri. Hari-hari ini, tidak ada pendapatan abu-abu. Tentu saja, untuk menghindari risiko, Stephen mendorong He San ke depan panggung. Di masa mendatang, jika ada masalah dengan Zulkifli, He San akan bertanggung jawab atas masalah ini, bukan Stephen. Ini tidak dapat disalahkan atas darah dingin Stephen, hanya dapat dikatakan bahwa semua ini adalah pertukaran yang setara. He San awalnya hanya seorang pembuat perhiasan biasa, tetapi sekarang dia telah berubah menjadi bos besar di lingkaran pencucian uang Longguo. Statusnya telah meningkat pesat, dan pendapatannya juga meningkat secara kualitatif. Stephen meminta pendapat He San, dan setelah He San setuju, Stephen mendorongnya ke depan panggung. Stephen merasa cukup puas dengan masalah Zulkifli, tetapi satu-satunya ketidakpuasan adalah stok gelap Zhao Cucu tidak dapat diturunkan. Zhao Cucu memiliki saham gelap di Zulkifli dan perusahaan perhiasan lainnya meskipun proporsi saham gelap Zulkifli tidak tinggi, hanya 6%, ini juga menjadikannya pemegang saham terbesar kedua Zulkifli. Tidak peduli berapa banyak uang hitam yang dihabiskan Stephen dengan Zulkifli, Zhao Cucu akan dapat membagikan sebagian, tetapi Stephen tidak ada hubungannya. Jika dia tidak memberikan uang kepada Zhao Cucu,
maka Zhao Cucu hanya membutuhkan panggilan telepon, dan He San mungkin akan dikirim sebelum pantatnya panas. Setelah Stephen selesai menjelaskan masalah ini, saat dia meletakkan teleponnya, telepon Zhao Cucu masuk. "Mulai sekarang, kita akan berada di kapal," kata Zhao Cucu. "Perahu yang sama memiliki jalur yang berbeda," kata Stephen. "Jangan menolak orang yang jauhnya ribuan mil seperti ini. Sejujurnya, saya masih sangat senang Anda bisa menjadi Master Zhou Qifu, karena dengan kemampuan Anda pasti bisa membuat Zhou Qifu mendapatkan lebih banyak uang. Uang yang bisa saya bagikan ada lebih banyak lagi," kata Zhao Cucu sambil tersenyum. "Apakah ada yang lain?" "Jika tidak ada yang lain, tutup dulu," kata Stephen. "Satu hal lagi, saya pikir ini sangat penting. Ini terkait dengan Su Wenwen. Jika Anda ingin tahu apa itu, saya akan menunggu Anda di lantai atas gedung Jinzhun China World Trade Center pada pukul 7 malam ini," kata Zhao Cucu tanpa menunggu Stephen bertanya, langsung menutup telepon. Stephen melihat ke telepon, mengerutkan kening. Apakah ini tentang Su Wenwen? Apa itu? Bab 1947. Bagi Stephen, pentingnya Su Wenwen sebenarnya sangat rendah. Jika dia mengurutkan wanita yang muncul di sampingnya berdasarkan kepentingan di hatinya, Su Wenwen bahkan tidak sepenting Scarlett. Lagi pula, Scarlett membantunya beberapa kali, tetapi Su Wenwen tidak memiliki efek praktis apapun kecuali membuatnya kacau. Namun, meski begitu, dia tidak bisa duduk diam menghadapi apapun tentang Su Wenwen. Bagaimanapun, Su Wenwen adalah satu-satunya putri tuannya Su Bing. Stephen menghela nafas dan menelepon Su Wenwen lebih dulu. Su Wenwen di ujung telepon sedikit terkejut ketika dia menerima telepon dari Stephen. Setelah Stephen bertanya apakah dia telah melakukan sesuatu baru-baru ini, Su Wenwen dengan tegas menyangkalnya. "Saya telah tinggal bersama ibu saya di komunitas Xiansheng baru-baru ini. Kami akan kembali ke kota Sanfo lusa. Saya berperilaku sangat baik dan saya tidak melakukan hal buruk," Su Wenwen berkata dengan serius. "Bagus kamu tidak melakukan hal buruk dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Tuan Nyonya," kata Stephen. "Jangan khawatir, itu ibuku sendiri, tidak ada yang lebih peduli padanya selain aku," kata Su Wenwen. Stephen bersenandung, lalu memberikan beberapa instruksi sederhana sebelum menutup telepon. Setelah itu, Stephen berpikir keras. Su Wenwen seharusnya tidak bisa berbohong. Jika demikian, apa yang dikatakan Zhao Cucu tentang Su Wenwen? Mungkinkah sesuatu terjadi sebelum Su Wenwen? Setelah dipikir-pikir, Stephen masih menelepon Dong Jian dan memintanya untuk memeriksa urusan masa lalu Zhao Cucu. Setelah menutup telepon, mobil sudah melaju ke halaman. Halamannya luas dan banyak mobil yang terparkir. Mobil melaju tepat di depan sebuah gedung. Ada barisan karakter besar yang tergantung di dinding gedung ini. Laboratorium Biologi Titan. Ini adalah laboratorium di bawah perusahaan bioteknologi Titan, yang berspesialisasi dalam penelitian ilmu biologi 13 siang, yang dibawa keluar dari pengasingan oleh Stephen 2 hari lalu, dikirim ke sini. Stephen keluar dari mobil dan langsung masuk ke dalam gedung. Dipimpin oleh penanggung jawab laboratorium, Stephen keluar dari sebuah ruangan. Pintu kamar adalah pintu besi yang tertutup rapat, hanya ada jendela kecil di pintu kamar, jendelanya seukuran piring makan, memungkinkan orang mengantarkan makanan masuk. Stephen membuka jendela kecil dan melihat ke dalam. Di dalamnya ada tempat tidur dan meja. 13 siang sedang berbaring di tempat tidur dengan mata sedikit tertutup, seolah-olah dia tertidur. "Buka pintunya," kata Stephen. "Ya." Orang yang bertanggung jawab atas laboratorium dengan cepat membuka pintu. Stephen mendorong pintu dan masuk. 13 siang membuka matanya ketika dia mendengar gerakan itu, dan ketika dia melihat bahwa itu adalah Stephen, dia segera melompat dari tempat tidur. "Direktur Lin, kamu di sini." 13 siang berkata dengan penuh semangat. "Ya, kamu baru saja tiba di ibu kota kekaisaran. Demi keamanan,
Aku hanya bisa membiarkanmu tinggal di sini sekarang. Setelah beberapa saat, aku akan mengatur tempat yang lebih baik untukmu, kata Stephen. Direktur Lin, kamu terlalu baik padaku, tapi aku tinggal di sini dengan sangat baik, setidaknya lebih baik daripada di tanah pengasingan. Ada makanan enak untuk dimakan, dan aku bisa melihat langit biru dan awan putih. Aku sudah sangat puas. Kata 13 Fragrance. Saya mendengar banyak darah yang diambil kemarin, bagaimana perasaan Anda sekarang? Stephen bertanya. Ini hanya sedikit lemah, tapi yang lainnya baik-baik saja, kata 13 Siang. Ingat, nutrisi harus tetap terjaga. Apakah itu mengambil darah atau melakukan sesuatu, kamu harus mendapatkan persetujuan dari Sisan Siang untuk meminimalkan rasa sakitnya, tahu? Stephen berkata kepada orang yang bertanggung jawab. Kami selalu melakukan ini, Patriark, jangan khawatir. Kata orang yang bertanggung jawab. Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda makan atau lakukan, beritahu orang-orang di sini, dan mereka akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda, kata Stephen kepada Sisan Siang. Aku benar-benar ingin melakukan satu hal, kata 13 Siang. Katakan padaku, kata Stephen. Saya harap Anda dapat mengatur seseorang untuk membawa tablet orang tua saya ke sini. Saya telah dipenjara di tanah pengasingan selama lebih dari 50 tahun, dan saya tidak pernah bisa mempersembahkan dupa kepada mereka. Kali ini saya akhirnya bebas. Saya berharap bahwa setiap hari di masa depan saya dapat membakar sebatang dupa untuk mereka setiap hari untuk membayar hutang saya di masa lalu. Kata 13 Siang. Tidak masalah, Anda memberi saya lokasinya, dan saya akan membiarkan seseorang mengambilnya. Kata Stephen. Terima kasih, Direktur Lin, tablet mereka ada di aula leluhur keluarga kami. Meskipun sudah lebih dari 50 tahun, saya pikir itu harus tetap ada. Balai leluhur keluarga kami berada di distrik X, kota X, Jalan Provinsi XXX No. X. Terima kasih, Direktur Lin. 13 Siang berkata dengan penuh terima kasih. Oke, aku akan mengatur seseorang sekarang. Kamu istirahat yang baik di sini. Aku akan pergi dulu. Aku akan sering mengunjungimu, kata Stephen, dan meninggalkan kamar Sisan Siang dengan orang yang bertanggung jawab, dan pergi ke arah laboratorium. Ingat, wanita ini sangat pintar. Jangan biarkan dia berhubungan dengan orang lain selain peneliti, jangan biarkan dia keluar dari kamarnya kecuali untuk penelitian, semua permintaannya yang tidak berlebihan dapat dipenuhi, tapi ingat satu hal, jangan percaya padanya. Stephen berkata kepada orang yang bertanggung jawab saat dia berjalan. Orang yang bertanggung jawab sedikit terkejut dan berkata, dari apa yang Anda katakan padanya barusan, saya pikir Anda memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Saya hanya ingin dia menjadi subjek tes di sini dengan ketenangan pikiran, itu saja. Titik. Semua. Stephen berkata dengan ringan. Aku mengerti. Orang yang bertanggung jawab mengangguk. Apakah kamu pikir aku berdarah dingin? Stephen bertanya sambil tersenyum. Kamu tentu punya alasan untuk melakukan ini, kata orang yang bertanggung jawab. Menurut catatan klan naga, 16 orang tak bersalah tewas di tangan wanita ini, 25 luka parah, dan lebih dari 100 luka ringan, kata Stephen. Orang yang bertanggung jawab mengubah wajahnya sedikit, dan kemudian berkata, saya mengerti. Saya mendengar orang mengatakan bahwa Anda bekerja sepanjang malam tadi malam. Apakah Anda mendapatkan hasil? Tanya Stephen. Belum. Sampel yang diambil dari subjek eksperimen tidak berbeda dengan orang biasa. Selanjutnya, kita mungkin perlu mengekstraksi beberapa hal yang lebih dalam, seperti sumsum tulang, untuk melihat apakah kita dapat menemukan perbedaannya, kata penanggung jawab. Setelah beberapa saat, saya akan meminta seseorang untuk memberi Anda beberapa dukungan teknis dan peralatan. Mari kita lihat apakah kita dapat membuat kemajuan, kata Stephen. Ya, setelah pemeriksaan laboratorium selesai, Stephen kembali ke grup Lin untuk menangani urusan resmi tanpa henti. Pada saat bisnis selesai, hari sudah malam.
Saat ini, Stephen menerima telepon dari Dong Jian. Saya baru saja mendapat kabar dari kota Sanfou bahwa kota Sanfou menghancurkan geng kriminal 2 hari yang lalu. Agar dapat ditangani dengan lunak, salah satu dari mereka mengaku kepada banyak kaki tangan yang telah bekerja sama. Su Wenwen adalah salah satunya. Saat ini, Sanfou Kota Polisi Fosan telah mengirimkan pemberitahuan penyelidikan ke Polisi Kota Kekaisaran, karena mereka mengetahui bahwa Su Wenwen saat ini berada di Kota Kekaisaran, tetapi Polisi Kota Kekaisaran belum mulai bertindak dan mereka tampaknya ditekan. Kata Dong Jian. Bab 1948. Apa yang pria itu akui pada Su Wenwen? Stephen bertanya dengan cemberut. Hanya sekali ketika mereka pergi untuk mencuri toko emas, Su Wenwen Bab 1948. Apa yang pria itu akui pada Su Wenwen? Stephen bertanya dengan cemberut. Hanya sekali ketika mereka pergi untuk mencuri toko emas, Su Wenwen memberi mereka pengawasan, kata Dong Jian. Orang bodoh ini. Stephen tidak bisa menahan kutukan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dong Jian bertanya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Menghabiskan uang dan membiarkan orang itu mencabut pengakuannya. Jika tidak Su Wenwen, seorang kaki tangan, tidak akan dapat melarikan diri, dan setidaknya dia harus menghabiskan setengah tahun di penjara, kata Stephen. Oke, kalau begitu aku akan mengaturnya sekarang, kata Dong Jian. Stephen menutup telepon, lalu bangkit dan berjalan keluar dari kantornya. Pada pukul 7 malam, Stephen datang ke lantai bawah gedung Jinzun China World Trade Center. Bangunan bertingkat tinggi sudah menyala dengan lampu terang. Stephen masuk ke dalam gedung, dan seseorang segera datang untuk menyambutnya. Tuan Lin, Nona Zhao sudah lama menunggumu di lantai atas, tolong ikuti aku. Pihak lain membungkuk dan berkata, Stephen mengangguk, mengikuti orang lain ke lift, dan kemudian langsung naik ke lantai atas gedung. Lantai atas gedung adalah bar makan terbuka, tetapi tidak ada orang lain di bar makan saat ini, hanya satu meja. Live band memainkan musik yang menenangkan. Stephen langsung pergi ke satu-satunya meja makan dengan orang-orang, dan duduk di seberang Zhao Cucu. Zhao Cucu mengenakan gaun merah berleher rendah, dan kalung langka digantung di lehernya. Liontin kalung itu bermotif beruang, dan tidak terlihat terlalu mahal. Ada apa dengan Su Wenwen? Setelah duduk, Stephen sama sekali tidak menyapa Zhao Cucu, dan mengajukan pertanyaan kepada Zhao Cucu. Ada apa dengannya? Tidak mungkin untuk tidak mengetahuinya dengan kemampuanmu, jadi kamu harus tahu, kata Zhao Cucu sambil tersenyum. Stephen mengangkat alisnya, dan bertanya, bagaimana kamu tahu ini? Tai Mei, Stephen, saya sangat sedih setelah mengetahui hal ini, karena saya tidak menyangka pria yang saya suka terjerat dengan Tai Mei kecil, seperti apa ini, seperti seorang putri jatuh cinta padanya ini seperti makanan kurir, ini membuat dirimu murah, kata Zhao Cucu. Apakah sang putri mengolok-olok dirinya sendiri jika dia menyukai pria pengiriman? Stephen bertanya dengan bercanda. Bukankah status mereka sangat berbeda satu sama lain? Bukankah mereka membodohi diri sendiri? Tanya Zhao Cucu. Jadi menurutmu pria sepertiku harus menemukan seseorang yang cocok dengan statusku sehingga dia tidak merendahkan dirinya sendiri? Tanya Stephen. Tentu saja. Latar belakang keluargamu, kekuatan militermu, dan kekuatanmu semuanya ada di puncak kerajaan naga. Bahkan jika pria sepertimu tidak menghargai sayapnya sendiri, dia tidak boleh terlalu dekat dengan wanita seperti itu. Su Wenwen, kamu yang paling cocok. Dia adalah wanita sepertiku, bersih, terlahir baik, dan cerdas. Zhao Cucu tertawa. Menarik. Stephen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, lalu menatap Zhao Cucu, mencondongkan tubuh sedikit ke depan, dan berkata-kata demi kata, aku tidak tahu dari mana rasa superioritasmu berasal, jika sang putri bersama pengiriman laki-laki jika kamu membodohi dirimu sendiri,
maka menurut pendapatku, ketika aku bersamamu, aku benar-benar membodohi diriku sendiri. Mendengar ini, wajah Zhao Cucu menjadi sedikit gelap. Kemudian, Zhao Cucu tertawa lagi. Bab 1949. Kamu sengaja membuatku kesal dan mencoba mengacaukan rasa proporsionalku. Aku harus mengatakan bahwa kamu bermain sangat baik. Aku memang jengkel olehmu, tapi itu tidak masalah. Aku memegang peganganmu, tidak masalah apa yang terjadi pada akhirnya. Anda harus mendengarkan saya, jika tidak, Su Wenwen yang malang itu akan masuk penjara, kata Zhao Cucu sambil tersenyum. Dia hanya pengintai, dan dia tidak terlibat dalam pencurian itu, kata Stephen. Bukankah Wang Feng seorang kaki tangan? Dalam kasus pencurian toko emas itu, artefak emas yang dicuri bernilai lebih dari 100.000 yuan, yang merupakan jumlah yang sangat besar. Seorang kaki tangan dalam kasus seperti itu cukup bagi Su Wenwen untuk tinggal di penjara selama beberapa tahun, kata Zhao Cucu. Apakah kamu pikir kamu bisa menutupi langit dengan satu tangan? Stephen berkata dengan dingin. Tidaklah cukup untuk menutupi langit dengan satu tangan, tetapi saya telah meminta seseorang untuk menemukan pelaku utama, dan membiarkannya membunuh Su Wenwen sebagai aksesori, jadi bahkan jika Anda mengeluarkan uang untuk membuat pelaku utama mencabut pengakuannya, tidak mungkin, kecuali aku mengangguk, kata Zhao Cucu sambil tersenyum. Stephen mengerutkan kening, menatap Zhao Cucu dan berkata, apa yang kamu inginkan? Kamu tahu apa yang aku inginkan, kata Zhao Cucu. Saya tidak akan memecat Zhao Meng, kata Stephen. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan, lalu bicaralah dengan Su Wenwen itu dan minta dia pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri, jadi mungkin dia bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Zhao Cucu tertawa. Karena Zhao Meng, kamu telah mempersulitku berkali-kali. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Stephen menatap Zhao Cucu dengan niat membunuh. Sebenarnya, aku hanya mempermalukanmu. Misalnya, masalah ini masalah yang sangat kecil. Jika Su Wenwen tidak begitu penting bagimu, kamu tidak peduli sama sekali. Untuk masalah seperti itu, kamu bisa peduli tentang itu atau tidak. Terlalu tidak masuk akal bagimu untuk membunuhku karena masalah ini, kata Zhao Cucu. Stephen menatap Zhao Cucu, matanya penuh amarah. Hal paling cerdas tentang Zhao Cucu ini adalah bahwa dia selalu mempersulit Anda pada hal-hal yang tampaknya tidak penting. Dia tidak benar-benar melakukan sesuatu yang menembus garis dasar moral. Dan membuat Stephen membunuhnya, seperti anak kecil selalu melompat dan di sisi Anda, dan meneriakkan beberapa kata dari waktu ke waktu, itu tidak terlalu mematikan, tetapi menjengkelkan, dan Anda tidak dapat memukuli anak itu karena masalah sepele seperti itu. Oke, jangan marah, makanlah bersamaku, kita sudah lama tidak bertemu. Zhao Cucu tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menepuk punggung tangan Stephen. Tangan Zhao Cucu sangat dingin, seolah-olah telah membeku. Stephen menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah tidak ada solusi kedua? Zhao Cucu mengangkat bahu dan berkata, Zhao Meng, Su Wenwen, kamu memilih salah satu dari dua wanita. Aku sudah tahu. Stephen mengangguk, lalu berdiri. Apa yang kamu lakukan? Makanan akan disajikan, tidakkah kamu makan denganku? Tanya Zhao Cucu. Makan sendiri? Ada hal lain yang harus aku lakukan, kata Stephen, dan langsung berjalan ke pintu masuk lift. Apakah kamu ingin mengirim Su Wenwen pergi? Apakah dia layak untukmu? Itu adalah wanita muda yang telah dipukuli oleh begitu banyak pria. Mengapa kamu terobsesi dengan wanita seperti itu? Kata Zhao Cucu. Mendengar ini, Stephen menghentikan langkahnya. Zhao Cucu tersenyum, lalu melihat Stephen berjalan di depannya. Zhao Cucu membuka mulutnya, dan baru saja akan mengatakan sesuatu, Stephen mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Bentak, suara tamparan keras menghentikan musik live. Semua orang di tempat kejadian memandang Stephen dengan ngeri. Siapa yang mengira Stephen akan benar-benar menamparkan Zhao Cucu? Kamu
Zhao Cucu menutupi wajahnya dan menatap Stephen dengan marah. Aku bisa membiarkanmu melompatiku, tetapi jika kamu berani berbicara omong kosong dengan temanku lagi, aku akan merontokkan semua gigimu. Stephen berkata, berbalik dan berjalan ke lift, dan menghilang dalam sekejap mata. Di depan Cucu, Zhao Cucu duduk di tempat, menutupi wajahnya, dan ada perasaan terbakar di wajahnya. Setelah sekian lama, Zhao Cucu tiba-tiba tersenyum. Sungguh pria yang penyayang dan saleh. Zhao Cucu menyeka wajahnya dengan ringan, lalu mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Terus mainkan musiknya. Petik 2. Suara musik terdengar lagi di tempat kejadian. Di sisi lain, Stephen pergi ke komunitas Xiansheng. Lingkungan ini sangat ramai, sekelompok besar orang Xiansheng sedang bermain-main di lantai bawah. Bagi orang-orang Xiansheng ini, mereka belum bisa pergi ke dunia luar, jadi lantai bawah adalah tempat hiburan terbaik mereka. Bahkan ada beberapa orang tua dari suku suci yang sudah mulai menari di alun-alun. Mobil Stephen melaju langsung ke komunitas, dan akhirnya berhenti di tepi ruang terbuka. Stephen turun dari mobil, dan orang-orang di sekitar menemukan Stephen. Dewa sejati. Semua orang berkumpul satu demi satu. Stephen menyapa orang-orang ini sebentar dan kemudian bertanya, di mana Su Wenwen? Wenwen ada di sana, di pusat kebugaran. Seseorang berkata menuduh Yuan. Stephen mengangguk, memberi isyarat agar semua orang tidak mengikutinya, dan berjalan menuju peralatan fitness di sebelahnya. Ketika dia datang ke departemen peralatan fitness, Stephen tidak hanya melihat Su Wenwen, tetapi juga Li Feifan. Keduanya sedang berolahraga, dan melihat Stephen muncul, Su Wenwen melompat dari peralatan dengan bersemangat dan berlari ke arah Stephen. "Mengapa kamu di sini?" Su Wenwen bertanya. "Kembali dan kemasi barang-barangmu, dan ikuti aku nanti," kata Stephen. "Kemasi barang-barangmu dan ikut denganmu. Kemana kamu pergi?" Su Wenwen bertanya dengan curiga. "Jangan banyak bertanya, bersihkan saja," desak Stephen. "Tidak, aku akan kembali ke kota Sanfou bersama ibuku dalam 2 hari, aku tidak ingin berkeliaran sekarang." Su Wenwen menggelengkan kepalanya. Stephen sudah dalam suasana hati yang buruk, tetapi ketika dia melihat Su Wenwen menolaknya, dia menjadi lebih marah. Dia menatap Su Wenwen tanpa ekspresi dan berkata, "Jika kamu tidak ikut denganku sekarang, jika kamu mengikutiku nanti, kamu tidak akan punya kesempatan. Kamu, jangan menatapku seperti itu, aku akan takut, tidak. Katakan padaku dengan jelas, mengapa aku harus pergi denganmu?" Su Wenwen bertanya dengan curiga. "Apakah kamu kenal seorang pria bernama Li Jinhui?" Stephen bertanya. "Aku mengenalmu, kita berteman sejak lama." Su Wenwen mengangguk. Dia ditangkap oleh polisi di kota Sanfou. Dia terlibat dalam banyak kasus kriminal. Dia mengakuimu untuk mengurangi hukumannya. "Sekarang tahukah kamu mengapa aku membiarkanmu pergi bersamaku?" tanya Stephen. "Apakah kamu mengakuiku? Apa yang kamu akui?" Su Wenwen bertanya dengan heran. "Apakah kamu masih berpura-pura bodoh saat ini? Li Jinhui mencuri toko emas sebelumnya, kamu memberinya pengawasan, kamu tidak ingat. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ini adalah aksesori. Dulu aku berpikir Anda memberontak jika Anda telah mengambil beberapa kebiasaan buruk dan memperoleh beberapa kebiasaan buruk, Anda tidak akan berada di jalan menuju kejahatan. Saya tidak pernah berpikir Anda akan melakukan hal seperti itu." Stephen berkata dengan wajah gelap. Bab 1950. "Ada apa? Kenapa aku memberinya pengawasan?" "Bukan apa-apa," Su Wenwen berkata dengan bersemangat. "Li Jinhui telah mengakuimu, tetapi kamu masih tidak mengakuinya. Jika dia tidak memiliki cukup bukti, apakah dia berani memfitnahmu?" tanya Stephen. "Bagaimana Anda bisa mengatakan itu tentang saya? Apakah Anda percaya saya atau dia? Jika saya mengatakan saya belum melakukannya, saya belum melakukannya. Bagaimana Anda bisa begitu meragukan saya?" seru Su Wenwen dengan bersemangat.
Nasib, Wen mungkin tidak akan berbohong, kata Li Feifan di sampingnya. Su Wen, saya tidak ingin berdebat dengan Anda tentang hal-hal ini sekarang. Tidak ada artinya. Sekarang polisi di kota Sanfo telah mengirimkan laporan investigasi ke ibu kota kekaisaran. Masalah ini sedang ditekan untuk saat ini, jadi polisi di ibu kota kekaisaran belum mendatangi Anda. Tidak akan lama lagi polisi ibu kota kekaisaran akan datang mencari Anda. Setelah Anda tertangkap, jaminannya adalah 3 tahun penjara. Apakah Anda mengerti maksud saya? Setelah 3 tahun penjara, hidupmu akan hancur, tahu. Sekarang aku ingin kamu ikuti aku segera, jangan bicara omong kosong begitu banyak. Stephen memarahi dengan wajah gelap. Pada saat ini, dia juga sangat marah. Pertama karena Su Wen pernah melakukan kejahatan sebelumnya, dan kedua karena Su Wen menolak untuk mengakuinya, yang menurutnya merupakan perilaku yang sangat dibenci, dan dia tidak berniat melakukan apapun pada Su Wen. Kenapa dia masih menolak untuk mengakuinya? Stephen, apakah itu berarti aku harus menjadi tipe orang yang akan melakukan kejahatan di hatimu? Hanya karena aku pernah berada di masyarakat sebelumnya. Su Wen menatap Stephen dan bertanya. Tidak ada gunanya memperdebatkan hal-hal ini sekarang, dan tidak ada gunanya apakah aku percaya atau tidak. Li Jinhui telah membunuhmu sebagai kaki tangan. Jika kamu tidak ingin masuk penjara, kamu bisa ikut denganku, kata Stephen dengan keras. Tidak, saya pikir itu bermakna, terutama bermakna, lebih bermakna dari apapun. Saya hanya ingin Anda memberitahu saya, di mata Anda, apakah saya selalu gadis nakal? Tanya Su Wen. Ada air mata di matanya, tetapi masih ada ekspresi keras kepala di wajahnya, yang membuat orang merasa sangat tertekan. Melihatnya seperti ini, Stephen tertegun. Dia jelas merasakan keluhan Su Wen. Apakah ada cerita orang dalam lainnya tentang masalah ini? Stephen pasti memiliki beberapa keraguan, sehingga dia tidak segera menjawab pertanyaan Su Wen, dan keheningan seperti itu menjadi standar di mata Su Wen. Dia menggelengkan kepalanya putus asa, air mata mengalir dari matanya. Kupikir kamu akan berbeda dari orang lain, tapi ternyata aku salah. Kamu seperti mereka. Kamu semua mengira aku adalah tipe orang yang akan melakukan kejahatan. Aku mengatakan bahwa jika aku tidak melakukan hal seperti itu, saya tidak melakukannya. Jika Anda tidak mempercayai saya, biarkan polisi membebaskan saya, kata Su Wen, mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon polisi. Apa yang kamu lakukan? Teriak Stephen dengan penuh semangat. Su Wen tidak menjawab kata-kata Stephen. Setelah panggilan tersambung, dia berkata, saya Su Wen. Saya mendengar seseorang mengatakan bahwa saya terlibat dalam kasus pencurian. Silakan, datang dan tangkap saya. Laporkan nomor ID Anda, dan kami akan memeriksanya di sini, kata pihak lain. Su Wen melaporkan nomor ID-nya lagi. Halo Bu. Kami memang telah menerima laporan investigasi. Di mana Anda sekarang? Kami akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda segera, kata pihak lain. Saya di distrik Xiansheng, kata Su Wen. Oke, tolong tunggu di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.